Halo semuanya, kali ini kita akan menelusuri peternakan burung emu, dan mencari tahu bagaimana burung setinggi hampir 2 meter, yang tidak bisa terbang, tetapi berlari secepat angin, dipelihara, melahirkan, dan berkembang. Mari kita pelajari perjalanan burung emu, dari telur hijau raksasa yang unik, hingga menjadi burung emu dewasa. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang pertumbuhan, dan perkembangan mereka, yang menarik minat industri peternakan dan sains? Burung emu adalah burung yang tidak bisa terbang seperti burung unta, namun burung unta Afrika lebih besar 2,7 meter tingginya, dan berat 150 kg dari burung emu. Burung emu lebih kecil, tingginya 2 meter, dan beratnya sekitar 50 kg. Burung emu berkomunikasi dengan suara yang dalam. Betina memanggil pasangan jantan, menggeram untuk mempertahankan wilayah mereka. Selama musim kawin, betina merayu dengan tarian, dan suara khas. Setelah kawin, jantan mengerami telur selama 50 hingga 60 hari. Ini adalah spesies langka, di mana jantan merawat anak-anaknya, menunjukkan pola asuh yang luar biasa dalam kerajaan hewan. Telur emu berukuran besar, dengan berat 400 hingga 600 gram, 3 kali ukuran telur ayam, dengan cangkang hijau tua yang keras yang melindungi telur. Selain itu telur kaya akan protein dan nutrisi, yang digunakan dalam makanan dan kerajinan. Inkubasi telur emu dimulai dengan pengumpulan telur yang higienis, yang disimpan pada suhu 15 hingga 18 derajat Celcius. Telur-telur tersebut ditempatkan dalam inkubator yang diatur pada suhu 36 hingga 37 derajat Celcius, dengan kelembaban 50 hingga 55%, dan mesin secara otomatis membalik telur agar merata. Setelah telur emu menetas, anak-anak emu dipindahkan dari inkubator, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar inkubator, mengatur suhu, kelembaban, dan melindungi anak-anak emu, yang memungkinkan mereka terbiasa dengan cahaya, suara, dan mulai belajar cara bergerak dan makan. Lingkungan untuk membesarkan burung emu harus luas, setidaknya 30 hingga 50 meter persegi per burung, sehingga mereka memiliki ruang untuk bergerak, dan berlari dengan nyaman. Kandang harus memiliki pagar yang kokoh setinggi sekitar 2 meter, untuk mencegah burung emu melarikan diri. Lantai kandang berupa pasir, tanah, atau rumput, menciptakan kandang yang menyerupai lingkungan alaminya. Emu juga membutuhkan makanan yang bervariasi, dari pakan unggas komersial, sayuran, buah, serangga, dan biji-bijian, bersama dengan air bersih untuk menjaga kesehatan mereka. Lingkungan yang nyaman membantu emu tumbuh kuat dan sehat. Rutinitas harian burung emu yaitu makan, berkeliaran, dan berenang. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berlari-lari di tempat terbuka, yang membantu mereka menjaga kesehatan dan kebugaran mereka. Mereka juga menikmati mandi debu, atau berendam dalam air, untuk membersihkan bulu mereka, dan menjaga diri mereka sendiri. Emu dewasa sering disembelih untuk dijual atau konsumsi pribadi, tetapi daging emu langka, dan jarang tersedia di supermarket kecil, karena persediaan terbatas, dan biaya tinggi. Itu terutama dikonsumsi di restoran kelas atas, atau toko makanan khusus. Peternakan emu membawa manfaat ekonomi yang besar, berkat produk yang berharga. Burung emu kaya akan protein, rendah kolesterol, dan populer dalam makanan khas. Atas minyaknya yang berharga dalam farmasi dan kosmetik, karena efek anti-inflamasi dan pelembabnya. Selain itu telur emu diukir menjadi kerajinan tangan dan dekorasi.
Nah, bagaimana pendapat kalian tentang burung emu? Apakah kalian pernah mencicipi daging dan telur burung emu? Silakan bagikan pengalaman kalian saat mencicipi daging dan telur burung emu, seperti apa rasanya? Angsa hitam telah lama dianggap sebagai simbol kelangkaan, keanggunan dan cinta abadi, dalam budaya banyak negara di seluruh dunia. Di China, hewan ini bukan hanya dikagumi karena keindahannya, sekarang dibesarkan dan dikembangkan, sebagai sumber makanan premium, berkat dagingnya yang beraroma dan bergizi. Jadi bagaimana sebenarnya, proses membesarkan angsa hitam untuk makanan? Sekarang mari kita cari tahu bersama, dan menjelajahi peternakan angsa hitam di China ini. Peternakan angsa hitam dibangun menggunakan model peternakan tertutup, memastikan standar kebersihan, dan biosecurity yang ketat, untuk melayani tujuan membesarkan unggas untuk produksi daging. Tiongkok memiliki sekitar 300 hingga 500 peternakan, terutama terkonsentrasi di Provinsi Timur dan Selatan. Angsa hitam memiliki perilaku berpasangan yang unik, selama musim kawin, baik jantan maupun betina, memancarkan sinyal melalui suara dan sikap anggun. Selama setiap siklus perkembangbiakan, angsa hitam betina biasanya bertelur antara 4 hingga 8 telur, baik jantan maupun betina bergiliran mengerami telur selama periode 35 hingga 40 hari. Ketika anak-anaknya menetas, mereka dirawat dengan hati-hati oleh petani, dan terutama diberi makan makanan berdaun hijau, dan pakan yang diformulasikan, untuk mendukung perkembangan fisik mereka, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh angsa. Saat mereka dewasa, angsa hitam diberi makan makanan khusus, pakan pelet dipadukan dengan sayur-sayuran segar. Pakan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan energi tinggi mereka, tetapi juga membantu menjaga bentuk tubuh mereka yang elegan, dan ciri khas bulunya yang berkilau. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang cocok bagi angsa hitam, peternakan biasanya membangun kolam buatan yang luas, yang meniru habitat danau, airnya bersumber langsung dari bawah tanah, atau sumur, melalui sistem penyaringan resirkulasi, memastikan kebersihan dan stabilitas. Untuk menjaga kebersihan kolam, air diganti sekali atau 2 kali, dalam 1 minggu, tergantung pada kepadatan stok, dikombinasikan dengan pembersihan kolam secara teratur, untuk menghilangkan kotoran dan alga. Air tidak hanya membantu mengatur suhu tubuh, dan mendinginkan angsa selama musim panas, tetapi juga menyediakan lingkungan bagi mereka, untuk bergerak melatih otot-otot mereka, dan menjaga bulu-bulu mereka yang ramping dan berkilau. Angsa hitam dapat dipanen setelah sekitar 7-8 bulan pemeliharaan, setelah mereka mencapai berat rata-rata 3,5 hingga 5 kg masing-masing. Sebelum diangkut, setiap angsa ditempatkan dengan hati-hati ke dalam wadah khusus, peti jaring-jaring untuk memastikan keamanan, dan mencegah stres atau cedera. Peti-peti tersebut kemudian disegel dengan aman, dimuat dengan rapi ke kendaraan pengangkut, dan segera dipindahkan ke fasilitas pemrosesan. Dengan model pemeliharaan 1000 angsa hitam per tahun, seorang petani bisa mendapatkan keuntungan bersih, berkisar dari $40.000 hingga $60.000 per tahun. Dalam makanan premium, pasar angsa hitam kebanyakan dijual utuh, setelah dipanen untuk menjaga nilai estetika penuh mereka, dan memastikan kualitas daging selama pemasakan.
Setelah pencabutan bulu dan pemrosesan awal, angsa hitam biasanya direbus utuh dalam air bersuhu tinggi, untuk mempertahankan rasa manis alami daging di setiap gigitan. Ini adalah langkah pra-memasak penting, yang membantu menghilangkan bau, dan mempertahankan warna khasnya, mempersiapkannya untuk tahap selanjutnya seperti menumis, memanggang, atau mengasinkan. Bagian angsa hitam yang paling berharga biasanya adalah dada dan paha, yang memiliki jumlah daging yang banyak. Daging angsa hitam sangat dihargai karena kandungan nutrisinya yang kaya akan protein, zat besi, dan vitamin B, dibandingkan dengan ayam dan bebek biasa. Orang-orang di China mengatakan bahwa daging angsa hitam tidak hanya beraroma, tetapi juga menawarkan pengalaman kuliner yang segar dan unik. Bagaimana menurut kalian tentang angsa hitam ini? Apakah ada di antara kalian yang berminat memeliharanya? Serta beritahu kami bagaimana rasa angsa hitam bagi kalian yang sudah mencicipinya.